normal, terus kita coba starter ya. Nah, suaranya terdengar krek. Teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan motor ini nih, Xeon GT 125. Kondisi terakhirnya itu kondisinya mogok dan tidak bisa di starter, tapi setelah saya cek ternyata hanya double starternya yang susah digunakan, terus kickstarternya memang agak sedikit agak sedikit bertenaga untuk bisa menyalakan motor ini, untuk bisa menghidupkan motor ini. Nah, karena penggunanya adalah perempuan, jadi kickstarternya itu tenaganya itu kurang untuk menghidupkan untuk menghidupkan motor ini. Jadi kondisi terakhir motor ini adalah dia itu hanya susah di starter, intinya seperti itu. Tapi berhubung penggunanya perempuan, jadi dia bilangnya datang ke sini itu dalam kondisi mogok, tidak bisa di kickstarter, tidak bisa di double starter. Nah, curiga awalnya itu ada di aki, tapi nanti kita cek dulu akinya voltasenya berapa. Jika 12 volt ke atas, 12 volt sampai 13 sekian, itu akinya normal. Tapi kalau di bawah 12 volt, 11, 10, coba kita charger. Tapi kalau akinya di bawah 10 ampere, 10 voltase, ada kemungkinan akinya udah drop. Nah, untuk kelengkapannya, penanganannya bagaimana, penyakitnya seperti apa, kita cek sama-sama ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita praktekkan bagaimana sih keluhannya, bagaimana sih kendalanya, terus penanganannya nanti bagaimana. Nah, simak terus video ini, jangan pernah di skip. Ingat, kalau setiap tutorial jangan pernah skip sebuah tutorial, karena siapa tahu ada ilmu-ilmu yang terlewatkan, ada sebuah tatanan-tatanan, ada sebuah cara-cara yang terlewatkan. Oke, yuk langsung saja kita praktekkan bagaimana kondisi motor saat ini. Nah, oke teman-teman, kita coba kita kontak on. Oke, nyala normal, terus kita coba starter ya. Nah, suaranya terdengar krek seperti itu ya. Nah, oke, terus kita akan coba kickstarter. Kita kotakkan lagi, kita coba kickstarter ya. Memang agak susah untuk menghidupkan jika akinya agak tekor, atau kemungkinan ada yang bermasalah pada motor ini. Tapi tadi udah tak kickstarter tapi bisa nyala. Sekarang kita coba kickstarter lagi. Oke. Nah, kickstarternya sendiri butuh tenaga ekstra untuk untuk menghidupkan motor ini. Tapi berhubung tadi pengguna perempuan, jadi datang ke sini dia bilangnya mogok, kickstarter nggak bisa, double starter juga nggak bisa, karena memang tenaga perempuan itu untuk kickstarter ini aja harus beberapa kali, dan butuh tenaga yang sangat ekstra untuk menghidupkan motor ini. Itu pun saya tanpa menggunakan tanpa gas diputer ya tadi. Oke. Sekarang hal yang pertama dilakukan jika kendalanya seperti ini adalah kita cek akinya, apakah akinya 12 volt, 13 volt, atau di bawahnya. Kalau di atasnya sampai 14 volt berarti akinya sudah overhead, pengisiannya terlalu banyak, terlalu penuh. Ibarat kalau baterai, pengisian baterainya itu terlalu penuh, akhirnya akinya biasanya itu jadi melembung. Nah, itu kalau 14 volt, 15 volt seperti itu. Tapi idealnya untuk aki itu 12 sampai 13 volt. Kalau di bawah itu 10, 11 mungkin bisa di charger, tapi di bawah 10 itu dipastikan akinya drop ya. Tapi kalau 14 volt, 15 volt, bahkan sampai 16 volt itu bisa dipastikan akinya melembung. Mungkin bisa diisi baterai, bisa diisi setrumnya bisa diisi, tapi nanti cepat habis. Oke. Cepat drop. Nah, oke, seperti itu. Jadi sekarang kita cek dulu akinya karena ada di depan situ, kita bongkar area depan dulu, kita cek dulu akinya.
Nah oke, ini dia kondisi akinya tadi depan, kelihatannya akinya masih bagus, tapi sebelum itu kita cek dulu kondisi akinya itu berapa ya. Nah, untuk pengecekannya kita lakukan di 20 ini ya, DC ya, DC volt di angka 20. Nah, kondisi akinya 12,7 sekian ya. Nah, 17,8. Berarti kondisinya akinya masih normal. Nah, kondisi akinya normal 12, sekian, berarti yang jadi masalah adalah di area lain. Nah, biasanya untuk kasus motor seperti ini kebanyakan 75% sampai 80% itu ada di penyakit di area brostel, area dinamo lah pokoknya intinya. Kita cek dulu area dinamonya seperti apa, apakah brostelnya tipis, maksud saya brus arangnya. Kalau di sini bilangnya sih brostel, brus arangnya tipis atau lilitan dinamonya yang bermasalah. Tapi intinya penyakitnya itu ada di area dinamo itu 75% sampai 80% biasanya seperti itu. Tapi sebelum melakukan pengecekan itu kita cek dulu akinya tadi, ternyata akinya itu 12 volt, berarti akinya normal. Nah, sekarang kita pindah analisis, kita pindah kita pindah vonis ke yang lain. Oke. Kita cek dulu area dinamonya bagaimana kondisinya. Nanti kalau arang starternya udah aus berarti tinggal diganti. Oke. Saya tak prodalannya sih. Nah, posisinya dinamonya itu ada di sini teman-teman. Ini dia. Oke. Jadi nanti dibongkar dulu, kita cek seperti apa kondisinya. Oke teman-teman, ini dia kondisi dinamo starternya. Nah, kondisi dinamo starternya ini udah tak bongkar. Posisinya tadi ada di, sudah saya kasih tahu ya, di situ. Nah, di sini tadi posisinya itu ada di sini. Nah, sekarang kita bongkar dulu bagaimana sih kondisi di dalamnya, kondisi dinamo starternya. Dibongkar, kita buka bautnya ini ya. Dibuka baut ini terus kita keluarkan. Oke. Nah, ini dia bautnya udah tak bongkar. Nah, sekarang kita cek dulu kondisi dinamo starternya yang ada di dalam. Nah, kondisinya sangat kotor sekali. Terus brus arangnya oke, masih tebal. Nanti coba kita bersihkan. Nah, ini dia permasalahannya itu ada di sini. Bearing yang ada di sini tuh seret, bisa jadi ini jadi masalah. Kalian lihat kan di sini tuh ada kayak tayeng. Keluarin dulu gearnya. Nah, di sini ada semacam kerak ya, warna kuning-kuning tengah ini. Nanti kita kasih stempet, kita bongkar, kita kasih stempet, terus kita pasang lagi. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya biar ini nanti muter dengan lancar. Oke, ada kemungkinan ini putarannya kurang lancar, akhirnya dia apa ya, nggak mau muter, terus power akinya kurang, jadi intinya dia ini nggak bisa muter. Oke, karena ini bearingnya ini, klakernya ini karaten tayang dan tidak bisa muter. Ini nggak bisa muter ya guys. Truk suaranya seperti itu ya. Ya, langsung saja kita bongkar dulu, kita cek dulu ininya ya, kita kasih stempet, kita kasih oli, kita tetesin oli sedikit biar nanti lancar muternya. Oke.
Nah, oke, putarannya udah lancar ya teman-teman. Nah, kalian lihat. Nah, itunya udah lancar. Tadi awalnya itu yang susah muter itu yang area sininya ini. Nah, sekarang udah lancar, udah bisa muter. Oke, karena dinamo starternya brus arangnya masih tebal, jadi kita pasang lagi, kita cek lagi, kita pasang semuanya, kita cek apakah masih bisa di starter atau tidak. Ya, kita cek sama-sama nanti ya. Oke, sekarang kita pasang lagi brus arangnya. Pertama dipasang tirnya dulu, terus brus arangnya ditempatkan ke posisinya seperti ini. Nah, oke. Dan pastikan ini brus arangnya main ya. Kalau dia macet, usahakan dia itu main, maksudnya itu gerak bebas. Lalu brus arang satunya dipasang sebelahnya. Nah, biar tidak gerak kalian gunakan penjepit seperti ini ya. Nah, sekarang kita pasang sebelahnya. Karena saya masangnya cuma sendirian, jadi nggak ada yang untuk megangin, jadi saya menggunakan penjepit seperti ini. Nah, oke. Jika sudah terpasang seperti ini, nah disiapkan angkernya, lalu tahu lilitan spoolnya. Oke, motornya udah lancar, udah aman. Nah, terus atasnya dikasih oli dikit. Udah dikasih oli, lalu dimasukkan. Tapi jangan lupa tadi dibersihkan dulu, disemprot dulu. Siapa tahu ada kotoran yang mengganjal. Oke, jika sudah seperti itu, lalu diletakkan, dimasang itu seperti ini. Ini kan ada garis. Terus di sini juga pastinya ada garis lah. Ini dia garisnya. Diluruskan aja. Seret. Oke. Nah, oke, sekarang tinggal dibaut. Nah, ini tak baut dulu, nanti dipasang, kita cek hasilnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, ini dia kondisinya. Dinamo starternya udah tak pasang ya. Posisinya itu ada di belakang sini. Nah, sekarang kita cek apakah motornya bisa nyala atau tidak. Kita cek dulu. Kita kontak on. Oke. Nah, oke, langsung nyala tanpa ada halangan. Nah, jadi inti permasalahannya itu bukan di aki ya, bukan di aki, tapi di dinamo starter yang bearingnya atau klakernya itu tadi berkarat tayang, jadi muternya itu seret. Nah, untuk memastikannya kita cek lagi ya. Oke. Nah, oke, mantap. Akinya berjalan normal, semuanya normal. Nah, sekarang
kita kompletin depannya itu nanti kita serahkan ke ownernya. Oh ya, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian dalam berkendara dalam hal sepeda motor. Nah, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi. Nah, cukup sekian video singkat ya, video singkat dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah pengalaman kalian dalam berkendara. Oke, terima kasih.